A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan li bahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian duha Masjid Agung Al-Azhar yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kita berkumpul di Masjid Agung yang mulia ini, yang semoga Allah selalu jaga tempat ini sebagai taman-taman penyubur iman di tengah kota metropolitan yang selalu menjadi saksi perkembangan negeri ini, insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, tahapan demi tahapan, bahasan pun demi bahasan sudah kita sampaikan. Sejak penekanan tentang welcome tauhid, yakni selamat datang dalam tauhid ini, karena manusia ini tercipta untuk beribadah dan ibadah berkait dengan tauhid. Tidaklah ada sebuah ibadah dalam Islam ini Allah mengatakan kecuali kembali kepada si pelakunya. Bukan sekedar menggugurkan sebuah kewajiban dalam bentuk ibadah, tapi kita menjadikan ibadah tersebut sebagai penuntun bagaimana cara menghadapi hidup dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Nabi sabdakan, dan berujung kepada kemuliaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Dan kita berharap Allah bukakan berkah pada negeri Indonesia tercinta ini dengan cara menjadi bangsa yang selalu bertauhid, bangsa yang betul-betul paham bahwa negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah, sehingga tidak punya keinginan untuk menghilangkan penyebab datangnya rahmat. Setelah kita bertauhid, kita mengalami perjalanan-perjalanan yang berliku. Ada jalan yang berliku sudah kita jalani, dan memang hidup ini berliku. Tetapi Allah sudah katakan, huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Si pemilik dunia ini, yang menciptakan dunia ini, sudah mengabarkan bahwa Allah telah mudahkan dunia buat manusia, sehingga lika-liku yang ada di dunia ini cuma kamuflase yang kita jangan terkecoh. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia kenikmatan yang menipu. Fokus kita kepada tujuan dan inti utama hidup kita tercipta untuk beribadah. Islam bukan agama yang membuat orang menjadi ekstrim dan kaku, tapi Islam ini agama yang betul-betul mewarnai. Sudah sering ditampaikan bahwa Islam ini agama yang tidak merubah, tapi agama yang mewarnai. Sehingga sifat Islam yang rahmatan lil alamin ini tidak membuat jalan yang berliku itu membuat orang terkecoh. Dia tetap akan fokus, hidup ini tercipta untuk beribadah. Baru kemudian setelah dia mampu menjalani hidup yang berliku ini, akhirnya dia sampai. Bahasan kita kali ini akhirnya dia sampai meniti tujuan masa depan. Al-amal bi khawatimiha. Bukankah amal tergantung akhir? Orang tidak dilihat masa lalunya, orang dilihat akhirnya.
Maka kalau sampai akhir kita buruk, lah kerugian yang kita rasakan. Kita pengen akhirnya baik. Ya. Akhir yang baik ini tentu terucap seperti dalam ayat ketika Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada ayat yang Allah katakan, hei jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mungkin orang boleh merasa masuk kategori yang jiwanya tenang, padahal yang jiwanya tenang ini adalah orang yang qanaah, orang yang tidak terkecoh dengan dunia. Ujian tidak merubah dia, ujian mendewasakan dia. Apalagi memang dia sadar cara Allah mempertontonkan cinta kepada makhluk yang bernama manusia, ya diuji. Dan ujian tersebut mendewasakan dia untuk mengembalikan semua kepada apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Karena tidaklah sebuah masalah yang kita rasa saat ini, walaupun berbahasa milenial, tetap orang dulu pernah merasakan. Ya, Anda pusing dengan anak, ya Adam dan Hawa, Nabi Nuh juga pusing sama anak, betul? Anda pusing dengan pasangan, Masya Allah, para Nabi juga diuji dengan pasangan. Ibu pegel sama bapak, bapak lebih pegel sama ibu, pegel-pegelan ya manusia saling menguji. Tapi kalau dia tahu hidup ini ujian, dia akan cari solusinya dalam Quran. Dia akan cari solusinya dalam contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma proses dakwah Nabi yang dia contoh, tapi hasil dari dakwah Rasul. Karena ini sekarang banyak orang berusaha untuk mengambil contoh Rasul, tapi prosesnya. Masjid yang tenang seperti Al-Azhar ini kalau dibudayakan, diperbanyakan, asik betul. Ya, orang-orang dulu bikin masjid itu betul-betul la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaum. Masjid didirikan atas dasar takwa. Jadi bukan bangun gedung manggil orang, adanya orang terinspirasi buat bangun gedung. Kayak Nabi bikin masjid Kuba itu kan karena banyak yang muslim, dibuatlah masjid pertama kali Kuba dulu. Jadi memang dibuat karena sebuah kebutuhan, gitulah. Bahwa memang berdirinya masjid karena takwa kepada Allah. Bukan masjid yang dibuat secara milenial di atas namakan gaul, sehingga terinspirasi pengen bikin masjid di dalamnya itu macam-macam gitulah. Kalau bisa ada orang yang lagi ngedance. Masjid kalau bisa ada orang lagi show, nyanyi dan lain-lain. Bisa mengembangkan bakat dalam masjid. Alasannya dulu zaman Nabi juga ada saat Aisyah itu dibiarkan sama Nabi untuk melihat orang-orang Habsyi yang sedang menari. Orang-orang Habsyi yang latihan main pedang. Iya, kalaupun betul hikayat tersebut itu kan proses. Ada gak zaman sahabat itu terjadi? Tidak. Siapa yang lebih mengerti kondisi Rasul ketimbang sahabat? Maka sering dikatakan laukana khairan lasabakuna ilai. Karena kalau sebuah ibadah itu bagus, para sahabat sudah melakukan. Jangan dilihat prosesnya. Dulu Nabi datang ke Madinah disambut dengan qasidah. Nabi nggak melarang karena idnya mereka, perayaan mereka menyambut tamu. Tapi setelah itu ada gak sahabat datang ke sebuah tempat disambut dengan seperti itu? Tidak ada. Karena memang media dakwahnya nampak. Buat kita bukan mengikuti proses, lihat hasil. Jangan mengembangkan kembali sesuatu yang dalam proses zaman Rasul yang pada akhirnya dihilangkan. Jangan. Ya, jangan memaksakan diri untuk memaksa Allah untuk paham apa yang kau lakukan. Yang paling baik paksa dirimu untuk paham yang Allah mau. Bukan memaksa Allah untuk mengerti yang kita inginkan. Karena Allah nggak mungkin memberikan yang kita inginkan. Allah mencukupi yang kita butuhkan. Kemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Akhirnya kita sampai. Bagaimana dia bisa sampai, Ustaz? Ya, dia mengerti bahwa Nabi pernah bersabda, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Ujung dari sebuah keinginan semua di sisi Allah.
Tidaklah sebuah kebaikan kecuali adanya di sisi Allah. Kalau bicara semua kebaikan di sisi Allah, tentu caranya diajarkan dong. La yunalu ma indahu illa bita'ah, kata Rasul. Tidak mungkin kau dapatkan yang ada di sisi Allah kecuali kau mentaati Allah. Makanya kata ulama, kalau pengen sampai ke sebuah tujuan yang baik, tolong jangan sampai lemah keyakinan kepada Allah. Ini melihat suasana politik di negeri kita yang seperti ini, banyak pencitraan yang dibuat-buat. Ya, jujur lama-lama kita muak juga. Karena aneh sekali, seakan-akan Allah buta menurut mereka gitulah. Dia lupa bahwa negeri ini mulia karena pernah ada orang-orang mulia di negeri ini. Walaupun berat rasa merdeka, ya untuk merdeka itu berat, mempertahankan kemerdekaan jauh lebih berat. Kalau dulu bambu runcing bisa mengusir penjajah karena Allah izinkan bisa mengusir penjajah. Kenapa sekarang senjata canggih kok malah gandeng penjajah? Karena akidah yang sudah berubah. Kalau dulu pendahulu-pendahulu kita, dari mulai Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Sultan Hasanuddin, Antasari dan lain sebagainya. Kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita punya Haji Agus Salim, kita punya Buya Hamka, dan banyak orang-orang soleh. Orang yang berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil. Yang seperti ini Allah titipkan negeri. Kita yang menjaga, yang tinggal merawat, nggak punya hak akidah seperti mereka. Orientasi hidup kita ini asal kembali dah modal kampanye, betul. Modal jas sama kopiah miring dikit pengen dipilih, ntar dulu. Jangan atur Allah untuk paham Anda, atur diri Anda untuk paham yang Allah mau. Sudah sering ditekankan anak bangsa, jangan khawatir. Selama memang kita yakin, ya, dengan apa yang pernah kita bikin dalam komitmen kita, negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Selama rahmat Allah dipertahankan datang ke negeri ini akan konsisten menjadi negeri yang baik sampai kapanpun. Sampai kapanpun selama Pancasila memiliki sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dipegang. Sampai kapanpun keesaan Allah itu akan membuat kita mulia, karena tauhid yang esa cuma Allah. Tapi kalau sudah mulai dirubah, dimodifikasi, Islam dirubah menjadi Nusantara, orang disuruh paham untuk menghilangkan kalimat-kalimat sebagai batasan dalam Quran. Waduh, ya kita nggak bisa ngelarang karena mereka punya kekuatan. Tapi kan si pemilik kemuliaan akan murka. Dari kemarin kita mendengar banyak sekali selentingan, sampai istilah kafir pun disuruh dihilangkan. La Allah wala quwata illa billah. Makanya saya bilang di acara Rabanian kemarin itu, kalau istilah kafir itu dihilangkan, yang repot imam. Imam baca ayat harus menghilangkan kata kafir, Pak Salim. Waladhdallin. Amin. Bismillah. Lam yakunil ladina min ahlil kitab. Nggak boleh bilang kafir gitu. Apaan repot? Itu kan Allah yang bilang ahlul kitab musyrik kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena nggak percaya yang dibawa sama Muhammad. Kalau dia percaya namanya muslim. Dan mereka nggak mau dibilang muslim, betul? Orang-orang yang tidak percaya Muhammad akan kekal dalam neraka. Allah yang bilang. Cuma sekarang dibikin remeng. Ini kan urusannya Allah yang turun langsung kalau sudah begini. Waduh, nggak bisa. Bagaimana mau sampai kepada tujuan yang indah yang kita hayalkan kalau prosesnya sudah menentang syariat? Ya. Nabi sudah mengatakan hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Layan jihu hatta tarju ila dinikum. Semua yang kalian rasa dalam bentuk ujian yang berat ini tidak mungkin selesai. Badai tak mungkin berlalu kalau kalian tidak kembali ke agama kalian. Agama yang mana? Agama Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kan banyak tawaran Islam di negeri kita, makanya anak muda belajar. Jangan cuma komplain sama kenyataan. Kalau kenyataan mah buah dari perbuatan. Yuk belajar, kenali Islam dengan benar.
kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar, sampai nanti kamu yakin akan kebenaran yang Allah janjikan. Allah nggak mungkin bohong. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Buat Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Asal amalan kita baik. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Itu bahasa Allah kan begitu. Man amila solihan min dzakarin aw unsa. Ini pemerintah harus sering-sering baca nih ayat ya, sehingga legalitas LGBT nggak berlaku gitu lah. Karena bahasa ayat man amila solihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan. Jadi yang remeng nggak masuk nih. Buru-buru taubat kalau pengen masuk ya. Jadi kalau minta dilegalkan, mereka minta dilegalkan, hapus lagi nih ayat. Ya, karena Allah sudah bilang man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Orang yang beriman itu bukan transgender. Orang yang beriman itu bukan homoseksual. Orang yang beriman itu bukan lesbian. Maaf, kalau Anda ingin diakui, keluar dari Indonesia. Ini negeri yang nyata, yang punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang tidak perlu lagi kita ragukan kemudian Allah. Allah katakan orang yang beramal soleh, laki dan perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyanahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Susah hidup baik kita rasa karena ada legalitas keburukan, ada under press kita. Padahal kalau sedikit kita mau mencontoh, ini usaha-usaha untuk pengulangan keburukan beberapa negara yang pernah ada mau diusahakan di Indonesia. Memang orang kan dilihat dari temannya, betul. Kita juga kalau mau ngelihat diri kita, lihat teman kita siapa. Kita juga pengen lihat sahabat kita, lihat teman kita, sahabat kita ini temannya siapa. Kita kalau pengen melihat bagaimana kondisi negeri kita, lihat negeri kita berteman dengan siapa gitu loh. Kalau temannya buruk, ya lihatlah kemungkinan buruk terjadi. Dan ini dipertontonkan. Kita berteman dengan komunis yang jelas nggak ada agama. Ya lama-lama kita dipaksa mirip sama mereka untuk mulai meremehkan agama. Agama nomor 2. Bahkan sampai orang yang mengerti agama pun dipepet untuk berteman dengan mereka. Akhirnya mirip. Kalau selevel orang yang dikultuskan sebagai ulama berani mengatasnamakan kebenaran agama lain kan aneh. Ya, bukan nggak paham lam yalid walam yulad, paham. Kenapa masih pakai istilah Merry Christmas gitu loh, dan si gongsi dan pacai gitu. Ya. Bukan kita nggak cinta sama orang yang beda agama, satu bangsa cinta wajib. Saling mencintai anak bangsa ini perlu. Tapi kalau sudah bicara akidah, Islam tidak main-main. Ya, katakan lakum dinukum. Kita akan bela bangsa Indonesia walaupun kita berbeda agama. Tapi kalau untuk mengiyakan syariat selain daripada Islam, maaf, sudah baku 14 abad yang lalu turun ayat. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum. Tapi itu kok orang yang ngerti agama kok berani melegalkan? Ya saya nggak paham. Mungkin under press, ada masalah yang dia lakukan sehingga dia berlindung di atas orang-orang yang mampu menjanjikan perlindungan. Tapi kan Allah tidak buta. Di mana bangkai sampah dibuang ke tengah laut akan minggir juga. Ya, tuh. Indonesia seperti samudra loh. Ya. Jujur, kalaupun sampah dibuang ke tengah samudra akan minggir. Cuma masalah waktu. Ya, jangan terkecoh. Makanya jangan ngelihat kebaikan dari sosial media yang kita nggak tahu hujah dan artinya. Bahwa melihat orang benar dengan followersnya belum tentu. Ya, sosial media itu kan made in manusia, yang kita lihat kenyataan. Islam ini agama yang menjanjikan kebaikan. Kalau kebenaran berselisih dengan Quran dan Sunnah, ayatnya sudah baku. Allah yang mengatakan nuwallihi matawallah, kan kupalingkan sejauh mungkin.
Mungkin awal-awal kelihatannya benar karena dia berusaha untuk membenarkan diri. Cuma lama kelamaan akan tampak. Wa may yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iya, kalau masih mungkin untuk bisa merapat silakan. Ya, masih banyak yang mau datang ya, yang nggak bisa masuk nih. Silakan, ya silakan. Mungkin kalau risi agak ditarik ya sedikit ini apa sutrohnya, pembatasnya agak ditarik buat perempuan. Silakan. Ya, berubah sambil mendengarkan. Iya. Jadi betul-betul memang Islam tawarkan. Nah, orang yang ingin sampai kepada tujuan harus yakin dengan wujud Allah. Karena buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Lawang sejak zaman Nabi kok Islam itu minoritas. Sampai Nabi mengatakan bahwa bada'al Islam gharib fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini asing sedikit, akan kembali asing. Beruntung orang yang merasa asing. Ya, ini bahasa Rasul. Sehingga ketika terjadi Futuh Mekah, ya, ini bukan berarti Islam mayoritas saat itu. Ya, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Tetap Islam itu minoritas. Cuma Allah sudah bilang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Karena memang Islam dari zaman dulu bukan kaleng-kaleng. Ya, walaupun sedikit tetap mengalahkan yang banyak karena yang didapatkan apa? Izin Allah. Kayak sekarang kita nih terjebak dalam sistem ekonomi Orde Baru ya, dan orang-orang sekarang ya yang membuat rakyat ini tinggal merasakan efek negatifnya. Hei bangsa, nggak usah khawatir. Walillahi mulkus samawati wal ard. Biar bagaimana kerajaan langit dan bumi ini milik Allah. Biarkan mereka berkumpul dengan golongan-golongan mereka, membuat sebuah strategi dalam rangka mencaplok negeri ini dengan cara penjajahan milenial. Kalau dulu kan memang jelas perang lawan senjata. Kalau sekarang kan teknik ekonomi. Nggak usah khawatir. Sampai kapanpun asing dan asing nggak bisa menguasai Indonesia. Karena negeri ini untuk orang Islam. Selama orang Islam istiqomah di atas keislaman, itu yang paling penting. Makanya tugas kita ini sekarang memandaikan diri kita, keluarga kita dan bangsa ini untuk pandai akan Islam yang dia berada di atasnya, sampai menjadi kekasih Allah. Kalau sudah pakai bahasa kekasih Allah, Allah yang bilang langsung, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku, kata Allah. Kita nggak bisa mencegah laut diuruk, betul? Direklamasi nggak bisa. Allah yang turun dah tsunami. Mereka rebut tanah kita, kita juga nggak bisa mencegah. Lawang kita juga yang menjual sama mereka, betul? Cuma Allah turunkan likuifaksi lah, tanah juga bisa geser. Lihat, ya pariwisata yang dikuasai di beberapa titik. Kita nggak bisa mencegah kemaksiatan yang disebarluaskan. Kalau dulu lihat pemandangan kita bertasbih, sekarang kita beristighfar, betul? Lawang dulu pemandangan emang indah loh. Oh, antum kalau ke daerah timur Indonesia, masya Allah, indah, lautnya biru, pasirnya lembut, pemandangannya indah. Dulu kita kalau ke sana sama teman-teman bikers, masya Allah, sampai itu langsung Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kayak mata tuh betul-betul cek Sunda macaang ya, pokoknya bung gitulah mata tuh, lega ngelihatnya gitu. Tasbih langsung. Sekarang karena mereka ya menguasai pariwisata, orang Indonesianya nggak bangga pariwisatanya sendiri. Banyak apa ikan pepes pada berjemur. Jadi kita bukan bertasbih bahasa dia, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Temen nyawa dari samping belum baca zikir pagi, bukan, no, istighfar zikir pagi. Ini masya Allah ya kan, nanti yang punya laut murka, betul? Bukankah fenomena yang ada ini ayat yang tersurat dan tersirat untuk kita menjadi ulil albab? Untuk menjadi ulil albab, siapa sih ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Dan dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia ya Allah. Betul, karena berujung kepada kebaikan. Bukankah kita disuruh berpikir setiap melihat fenomena alam? Dari mulai Allah ciptakan unta yang unik, dari mulai Allah tinggikan langit, Allah kokohkan gunung, Allah datarkan bumi, Allah bilang fadzakir innama anta mudzakir, kan gitu. Mikir karena Anda layak mikir, kan gitu ya. Coba sekarang lihat, coba. Makanya teman-teman bikers ini ya, dalam komunitas Muslim Biker Indonesia, kita ada munas dari kemarin ya. Sehingga saya sengaja giring ya, klub motornya apa aja, cuma wadahnya dalam Muslim Biker ini tujuannya supaya kita makin cinta sama negeri kita. Dengan bahasa syariat. Paling tidak kalau Anda ready ngelihat langsung, tuh lihat negeri Anda. Ini 3/4 Jakarta sudah milik siapa coba? Anda datang ke SCBD, gedung-gedung tingkat, emang punya siapa? Coba Anda datang ke Kuningan, lihat. Datang ke beberapa tempat-tempat apa perkantoran yang dibuat, lihat. Pembangunan negara, ini menumpuknya jalanan-jalanan bertingkat. Jujur indah, terasa milenial. Tapi siapa yang pakai? Adakah orang di pojokan Depok pakai jalan bertingkat? Nggak kuat bayar. Adakah orang-orang di pojokan Bogor dan beberapa daerah lainnya? Tidak. Jujur, buat siapa? Kontainer perusahaan siapa? Milik asing lagi dan asing, betul? Bukan berarti anak bangsa nggak butuh. Cuma ada yang lebih dibutuhkan lagi, apa? Bisa berdiri di atas syariah. Negeri yang mayoritas Islam ini harus tegak di atas syariah. Negeri yang betul-betul jantungnya dunia. Bukan kita yang butuh dunia, dunia yang butuh kita. Lawang semua ada di sini. Tinggal bagaimana kita memiliki perasaan tersebut untuk bisa memanage dunia, bukan dimanage sama dunia. Jangan jadi ayam yang mati di lumbung karena kebanyakan beras. Jangan makan beras dah kalau gitu, singkong ubi. Jadi nggak ada ayam mati di lumbung lagi istilah itu. Karena kita tinggal di negeri yang subur makmur, gemah ropalo jinawi. Cuma kita nggak sadar. Ya. Mereka juga para penjajah milenial juga lupa. Indonesia ini bukan Tibet yang cuma disuplai bantuan, diajak kerjasama, kemudian dikudeta, pemimpinnya dari lama diusir. Kita bukan Tibet. Indonesia bukan Angola yang dipinjamkan uang sebanyak-banyaknya dengan konvensional. Orang Indonesia bismillah, mulai hari ini buang semua ATM konvensional, kembali ke syariah. Udah saatnya buang konvensional, tegakkan syariah. Karena tidak ada kebaikan kecuali dengan cara yang baik. Kalau Anda masih yakin konvensional menjanjikan masa depan yang cerah, wallahi hilang kemuliaan dalam diri kita. Kulul lahmin nabata min sukhtin an-naru ahakku bi, kata Rasul. Karena cara-cara konvensional yang haram akan membuat daging tumbuh di badan kita dengan cara yang haram, sehingga kita menjadi bangsa yang haram. Bangsa yang gampang melenceng, bangsa yang gampang mewarnai, yang gampang diwarnai, bangsa yang gampang terkontaminasi. Kita punya izzah. Kita harus menegakkan syariah. Betul-betul paham. Dan dia sadar kebaikan dengan mengikuti syariah. Karena sudah ada rumusnya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ayo dong anak bangsa bangkit. Sudah saatnya ini ya. Usahakan Jakarta ini metropolitan menjadi sebuah sampel contoh kota-kota yang lain. Bisa nggak syariah di sini? Paling tidak ada baliho-baliho maksiat lagi sudah. Tidak lagi pajangan-pajangan aurat yang dipertontonkan. Kita berharaplah pada pemimpin yang berikutnya untuk tahu penyebab-penyebab rakyat ini baik. Jangan salahkan rakyat kalau buruk. Kenapa? Karena yang dipandang buruk, yang didengar buruk, ya akhirnya buruk. Coba buatlah penyebab datangnya kebaikan, kan akhirnya sampai yang baik pada akhirnya. Kalau dibuat kebaikan, giring bangsa ini melihat yang baik, mendengar yang baik, nanti akan berbuat yang baik. Ya. Jangan sibuk mencari obat buat orang yang sakit. Yang paling baik mencegah penyakit. Sehingga kalaupun terjadi penyakit, memang qadarullah wa masa'afa'ala. Saya sering pakai bahasa, kok Anda sakit, kalah cepat doa kita sama yang punya apotik, betul? Ya kan yang punya apotik juga berdoa, betul?
Ya Allah, banyakin yang beli obat. Apaan sakit berarti itu orang pada. Ya, motor jatuh tadi. Kalah cepet sama yang punya bengkel doanya, betul. Kan yang punya bengkel tiap hari berdoa, ya Allah, mudah-mudahan banyak yang datang. Pada jatuh semua ada tuh. Memang hidup ini rantai kehidupan orang lain. Iya, jangan lemah keyakinan. Bagaimana supaya nggak lemah, Ustaz? Ya kenali Allah. Ayo dong, kumpul begini bukan cuma hari Ahad saja gitu loh. Ada kegiatan-kegiatan yang lain, bikinlah event-event seperti ini. Wallahi saya berani mengatakan negeri ini akan berjaya sebentar lagi. Akan berjaya. Karena kondisi seperti ini dari Sabang sampai Merauke, Pak. Anak bangsa sudah yakin sekali. Makanya ini orang-orang yang di atas nih, yang pengen menjadi pemimpin, kalian jangan salah, rakyat Indonesia sudah pinter. Kalian sedang ditonton, kalian bukan tuntunan buat kami. Kalian cuma anekdot yang mempertontonkan tontonan yang nggak bermutu. Kami yakin sekali pemimpin kami siapapun nanti tergantung kami. Kalau kami baik, kami akan angkat orang baik. Sehingga siapapun yang terangkat nanti pencitraan rakyatnya. Begitu kata Sayyidina Ali, pemimpin tergantung rakyat. Maka makin pandai rakyat, makin bagus imannya rakyat, makin terangkat yang paling baik. Bingung, Ustaz, kan semuanya baik, kita harus berhusnuzon. Iya, semua adalah anak bangsa yang terbaik. Bagaimana kita memilih mereka? Kata Rasul, kalau pengen lihat orang, lihat temannya. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Antum lebih paham. Ini calon-calon pemimpin, lihat teman-temannya, selesai. Jadi nggak usah lagi memilih nomor ini, pilih, sudah. Akhirnya bongkar-bongkar kuburan. Mulai belajar cari. Ini yang ada, ya sekarang pengen jadi pemimpin nih pada nih. Coba koalisinya pertemanannya dengan siapa, coba lihat. Ya, muamalahnya lihat. Kalau pengen kembali ke syariah, kan kita pengen akhirnya sampai, betul? Entah berapa ribu yang hadir sekarang ini, tiap orang mewakili sekian banyak orang. Kabarkan kepada mereka, lihat teman yang orang pengen kita pilih. Ya, dan sisanya kita buat teman-teman yang baik buat kita, agar kita tahu bahwa orang tergantung pertemanan tadi. Untuk sampai ke sebuah tujuan, maka demi Allah kita harus yakin tujuan ini Allah yang menciptakan. Maka janganlah lemah keyakinan dalam hal ini. Kemudian yang lain, kata ulama, kalau memang kita pengen sampai kepada tujuan dan akhirnya kita sampai, tawakal itu harus kita punya loh. Ya kan manusia kan berusaha, Allah berkehendak. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau bahasa Quran kan, wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nggak ada satupun yang tahu besok apa yang terjadi. Hitungan matematiknya sudah bagus. Cuma kan kita wallahu alam di jalan. Kita jangan terlalu pede lah, seperti informasi si Waze, betul? Tolong kalau bisa ke depannya ada Wesari lah, ya. Yang nggak meninggalkan kata-kata insya Allah gitu kan. 500 meter belok kanan, insya Allah. Iya dong, ya. Kan orang Islam, ya kita kan nggak tahu siapa yang jamin 500 meter belok kanan nyampe. Kalau kita ketabrak baru 200 meter, kita kan nggak paham. Nah, ini yang masih suka pakai GoPay ini. Ya, tolong nih sebulan aja deh jangan pakai GoPay. Saya yakin bulan depan ada GoPay syariah. Ya karena mereka butuh kita loh. Ya, karena kan uniknya orang Indonesia ini kan uniknya orang Islam Indonesia ini, ya. Ini kadang-kadang ya jadi ikut-ikutan gitu loh. Sampai kayak kemarin Natal dan Tahun Baru. Orang-orang Kristennya aja nggak seheboh orang Islam. Itu urusan Natal yang ribut di antara kita orang Islam, orang mereka mah nontonin aja. Yang bilang boleh mengucapkan ucapan selamat Natal, yang bilang nggak boleh, ribut tuh. Masuk tahun baru, buat mereka yang merayakan tahun miladiahnya saja nggak heboh. Kita yang nggak punya perayaan itu pun rame. Kita yang beli petasan, betul? Kita yang beli kembang api, kita yang beli trompet. Nyaris kita yang ngitung 10, 9, 8, 7.
Udah ngitung dilengkap lagi 1 angka, betul? Karena takut. Aku nggak terusin lah. Ini heboh orang Islam ini gitu loh. Kalau bisa orang Islam kayak begitu, ya karena kaleng-kaleng. Ya, jadi gampang sekali untuk diwarnai gitu loh. Jangan. Ini agama yang sempurna, agama yang menjadi solusi. Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai, dan muslimnya juga yang mewarnai, bukan diwarnai. Sekarang orang Islam hidup zaman milenial, iya, tapi nggak usah diwarnai ibadahnya dengan ibadah milenial. Tetap sholat pakai imam, nggak usah pakai handphone, gitu kan? Ya kan sekarang canggih, orang ngaji nggak pakai Quran, betul, pakai handphone. Nanti lama-lama kalau dibiarin, akhirnya ada ijtihad liberal lagi. Bolehnya imam tuh di handphone, betul? Karena tadi malam sholat di Mekah, kan nanti di sini kapan ke Mekahnya, imamnya di HP. Iya beda waktu bro, Masya Allah. Tapi kalau ngelihat dari cara beragama pejabat di atas begini, kayaknya nggak nutup kemungkinan lah. Ya orang baca Quran bisa pakai tembang, kan cuma di Indonesia doang, betul? Nah, sehingga anak-anak kecil berhak memiliki intonasi sendiri dalam membaca Quran. Allahu Akbar. Sengaja Quran diturunkan di negeri Arab supaya ada lahzah bahasa Arab, karena bahasa yang nggak ada kemunafikannya bahasa Arab. Dan paling gampang belajar bahasa Arab karena nggak ada munafik, antara huruf dengan ucapan mirip. Kalau orang-orang Inggris kan ucapan dengan huruf kan beda, munafik. THE dibaca de, betul kan? Dan banyak lainnya. Kalau Arab enggak, ya alif ya dibaca alif, lam dibaca lam. Bahkan ada kol-kolahnya juga, tegas. Ada sida, ada penekanannya. Oh Masya Allah. Orang betul sekarang pengen dirubah jadi intonasi bahasa Indonesia. Ya beda nantinya. Gregetnya juga lain. Antum duduk di majelis ulama, para masyayikh dengan bahasa Arab. Mereka ketika mengatakan la ilaha illallah, getar terasa beda. Ya. Kenapa? Karena mereka paham la ilaha illallah yang mereka ucapkan sanadnya sampai Rasul. Bukan cuma apal, paham. Nah sekarang kita gimana mau paham sirah kalau kita berusaha dihilangkan dari kebiasaan karakter Arab tersebut? Bahkan anti Arab sudah banyak sekali. Kenapa? Karena tuntutan dari orang-orang komunis untuk menjauhkan kebiasaan Arab. Mulai tampak. Disuplainya pakai bantuan uang. Bodohnya kita ini yakin hidup tanpa uang itu sengsara. Padahal tinggal di negeri yang dulu kita ini nggak pakai uang kita bisa hidup. Ya asal kita mau capek sedikit. Kalau dulu orang pengen makan dididik supaya belajar nanem, belajar manen. Kalau sekarang orang pengen makan di Indonesia suruh jual tanah, itu kan muskilah. Ya, kita nggak ngolah tanah, akhirnya tak terasa banyak orang punya kebiasaan ngejual, dapat keuntungan, dia lupa ada regenerasi, ada 7 turunan ke depan. Ya. Akhirnya anak cucunya nggak mengalami kepemilikan, kena efek dampak keburukan. Yang beli orang nggak ngerti agama, tanah di pinggir jalan. Ketika kita bicara ekonomi, mereka berhak untuk mengiklankan produk. Lihatlah orang yang nggak paham agama bikin baliho di pinggir jalan, ajakan berbuat maksiat dan dosa. Prosesnya terjadi. Ini endingnya di negeri kita 2019. Bisa gak untuk kembali? Bisa. Dunia ini alam mungkin dan semua mungkin. Cuma tadi kitanya harus mengerti apa yang Nabi sabdakan, la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum tadi. Nabi mengatakan, kalian tidak akan pernah bisa kembali kepada kebenaran sebelum kalian kembali kepada kebenaran, kembali kepada agama kalian. Dan agama yang dimaksud Islam yang dibawa Nabi. Nah, budayakan, belajar tentang budaya yang Rasul ajarkan. Ya bikin masjid yang memang masjid zaman Rasul. Jangan masjid menurut kita, masjid yang diadon. Ini misi siapa sebenarnya? Masjid ada orang nyanyi di dalamnya, ada orang ngedance. Misi siapa nih sebenarnya? Kalau misi Islam, la masjidun usissa ala taqwa min awal yaumi.
Takwa inilah yang menginspirasi orang bikin masjid. Lihat ketenangan yang kita rasa di Masjid Agung Al-Azhar, salah satunya kita lihat. Atau kalau mau kita lihat, saya sempat bikin video pendek kemarin di Instagram itu, syutingan video di Masjid Nabawi itu. Wah, masya Allah ya. Pagi yang tenang, kajian para masyayikh, kajian tajwid di mana-mana, orang yang dialog keagamaan, ada yang menanti waktu syuruk, tenang. Kebayang tidak kalau dibuat hal yang berbeda, hiruk pikuk dibuat di dalam masjid? Ini tujuan apa, misi apa membuat manusia nggak bisa khusyuk dalam masjid? Intinya ibadah kan tumakninah. Tumakninah itu ya tentu dengan cara-cara yang baik. Bukan malah membela keburukan. Ini kan karena dipertontonkan, aneh sekali. Cara-cara proses dakwah zaman Rasul diangkat kembali. Bukan dilihat efeknya dakwah Rasul ya. Kalau dalam proses silakan, tapi kan ini memfasilitasi. Kalau sudah bahasa fasilitas berarti membuat sesuatu yang baru lagi. Jangan. Tawakal itu ending loh. Dari takwa kita yang kita rutinkan, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qad ja'ala likulli syai'in qadran. Ketika orang paham ukuran dirinya, dia bisa bertawakal. Ibu tenang amat, Bu, cuma punya beras sekarung. Padahal bulan ini belum dapat beras lagi. Iyalah, saya sudah prediksi lah, anak saya dengan suami dan saya ini sebulan nggak sampai sekarang. Tawakal karena ngukur diri ya. Orang kalau sudah bisa tawakal artinya orang yang bisa paham dirinya. Kita ini negeri yang nggak bertawakal karena kita cuma memiliki cita-cita yang tinggi. Padahal kata ulama, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kakimu masih menempel di bumi. Boleh punya angan-angan, punya keinginan, tapi ya mau tahu diri gitu loh. Jangan sampai yang nggak penting dikedepankan, yang lebih penting malah nomor duakan. Jangan. Orang yang dewasa itu bukan sekedar membedakan mana penting dan tidak penting, bukan. Tapi orang yang dewasa itu bisa memilih dari yang terpenting di antara yang penting, dan memilih dari yang tidak penting untuk di antara yang tidak penting. Dia tahu. Bukan cuma baik buruk, dia bisa tahu di antara yang baik ada yang terbaik, di antara buruk ada yang terburuk. Itu dewasa namanya. Sekarang negeri ini butuh apa? Butuh kemakmuran perekonomian, Ustaz. Tayyib, kita bikin perekonomian yang baik. Ekonomi itu akan datang dengan sendirinya kalau ketakwaan itu baik. Rumus siapa, Ustaz? Rumus Allah tadi. Atolak yang mengatakan, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah bilang, orang yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi dan diberikan rezeki. Ini bahasa langit. Kalau memang ekonomi Indonesia ini pengen baik, bukan gelantungan di pundak asing dan asing dengan komitmen yang tidak syar'i. Pandaikan bangsa ini untuk beribadah dengan benar, makmurkan masjid, buat hal-hal yang positif di dalamnya. Kalau sudah bertakwa, Allah bilang, yaj'al lahu makhrajan, solusi datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki pun diberikan dari tempat yang tak diduga-duga. Ini rumus Allah. Tapi kenyataan tidak. Kita dijanjikan perekonomian yang indah yang akan datang dengan cara konvensional. Mungkinkah riba mendatangkan kebaikan? Tidak akan pernah. Hei bangsa, bangkit, bangkit. Kelamaan kita tidur sudah. Negeri ini butuh generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Dan masa kita sebentar. Malu kita dengan pendahulu-pendahulu kita. Lawang kita tinggal melanjutkan kok. Kita nggak perlu berdarah untuk berjuang. Cuma butuh keyakinan. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau dulu mereka bisa swasembada beras, kita bisa swasembada yang lainnya. Mulia negeri kita dulu. Sekarang tidak, kita bergelantungan. Kita butuh pemimpin yang berpikir memberi. Pemimpin yang mengajak rakyatnya beristighfar. Pemimpin yang mengerti, ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan. Kita butuh pemimpin yang paham ayat ini, yang mengatakan dengan tegas, hai kaumku, beristighfarlah, bertobatlah. Kenapa? Karena kesulitan yang kita rasa sekarang karena dosa yang kita rutinkan. Nabi yang mengatakan, idza tabayatum bil ina
wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Masya Allah. Ini Nabi nggak main-main. Kita sepakat walaupun berbeda partai dan mazhab. Ayat mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza tabayatum bil ina, kalau nanti kalian terbiasa lagi dengan riba, bayul ina, mata rantai riba. Tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar, kalian pilih pemimpin yang enggak jelas. Kemudian kalian ikuti seperti mengikuti sapi, pegang buntutnya. Sapi kan makhluk yang paling enggak ngerti balik. Apa kata tuannya? Pemimpin yang enggak punya pendirian. Apa kata orang yang menguasai dia? Akhadtum ajnabal baqar, raditum bizar'i, hidup kalian cuma buat dunia, ekonomi saja. Taraktumul jihad, kalian sudah tinggalkan jihad. Apa meninggalkan jihad? Sudah enggak berpikir memberi, yang ada berpikir mengambil. Kalau keempat ini sudah kalian lakukan, Nabi sudah kasih bayangan 14 abad yang lalu. Kata Nabi, sallallahu alaikum zullan, kalian akan diliputi dengan kegelapan, kesesatan. Azab pun turun karena kufur nikmat. Di negeri yang subur kita nggak bisa menanam. Di negeri yang penuh dengan banyak nikmat kita nggak bisa mengambil nikmat. Lihat, kita berdiri di atas tempat yang bukan milik kita. Lihat, ya bahkan sampai ada orang Islam pakai kerudung dari rumahnya kerja di Jakarta, kata pimpinan yang non Muslim suruh lepas kerudung, dia lepas. Habis ini nggak ada lagi yang kayak begitu. Ya, nggak ada lagi. Perempuan dibela dengan kebenarannya, Masya Allah. Laki-laki membela dengan cara yang benar. Sudah saatnya Indonesia punya izzah, punya harga diri. Kapan kita punya harga diri? Ketika kita berpikir memberi bukan mengambil. Berpikir memberi bukan mengambil. Sehingga qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Kita punya mikdar, kita punya ukuran, baru kita bisa bertawakal. Kalau sudah yakin sama Allah dan tahu ukuran diri kita bertawakal, kita nggak mungkin negatif thinking dengan masa depan. Sehingga fitnah sehebat apapun dari sosial media nggak membuat guncang batin ini. Tetap kita istiqomah dan iltizam. Yang usaha tetap usaha, yang belajar tetap belajar, karena dia yakin sekali bahwa dengan belajar dia bisa menjadi baik, karena dia yakin sekali yang dia inginkan datang dengan cara semangat bekerja, bukan kendor usaha, bukan. Ya, insya Allah lah akhirnya sampai yang kita inginkan ini. Masya Allah ya. Teman-teman yang Allah muliakan, Allah berikan keberkahan buat kita untuk bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah, tegakkan syariah, datangkan kebaikan buat kita. Wallahu a'lam bishawab.